Oke, teman-teman, kita lanjut ke topik permutasi yang ketiga, yaitu permutasi unsur sama. Permutasi unsur sama ini, dia sebenarnya hampir mirip dengan permutasi semua unsur. Pada permutasi semua unsur, di sini dikatakan unsur-unsurnya itu berbeda. JAMIN misalnya. Tidak ada huruf yang sama di sini. Nah, pada permutasi unsur sama, maka yang menjadi petunjuk adalah adanya unsur yang sama. Maka kalau kita mau menyelesaikan soal seperti ini, kita tidak lagi menggunakan rumus permutasi n faktorial saja, tetapi nanti harus kita bagi dengan apa saja yang sama di dalam unsur tersebut. Jadi kalau yang sama cuma ada satu, berarti n faktorial dibagi k faktorial. Kalau yang sama itu nanti ada dua unsur, maka n faktorial dibagi k faktorial dikali p faktorial. Dan ini nanti isinya yang sama itu ada berapa. Jadi kalau misalnya ada 3, ya 3 faktorial. Kalau yang sama itu 2, maka dia 2 faktorial. Sebagai contoh, biar teman-teman bisa lebih kebayang, kita akan melihat berapa susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata kelasku. Begitu ya. Perbedaannya nanti dengan permutasi semua unsur. Lihat tadi ini JAMIN, LARI. Tidak ada yang sama. Sementara di sini kalau kita perhatikan ada yang sama. Ini huruf K. Di sini juga ada huruf K. Berarti ada huruf K itu muncul 2 kali. Oke? Nah, lalu ada yang sama lagi nggak? Kita lihat, ini ada E di sini. Ya kan? Kemudian ini juga ada E di sini. Unsur E juga sama dan muncul sebanyak 2 kali. Unsur yang lain nggak ada yang masalah ya. Dia L cuma 1, A cuma 1, S cuma 1, O juga cuma 1. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau teman-teman melihat ada unsur yang sama, teman-teman lakukan prinsipnya adalah n faktorial. N faktorial itu semua anggotanya ada berapa? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini coach bikin 8 faktorial dibagi dengan K ini unsur yang sama. P ini unsur yang sama. Kita lihat. Ada huruf K yang sama sebanyak 2 kali. Maka ini coach bikin 2 faktorial. Kemudian ada huruf E yang sama juga muncul sebanyak 2 kali. Ini kembali coach tulis 2 faktorial. Oke. Nah, setelah itu langsung kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan rumus faktorial biasa. 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa cuma sampai 2 faktorial? Karena di bawah ada 2 faktorial. Nanti akan saling menghilangkan. Ini 2 faktorial. Dikali 2 faktorial ini kita jabarkan. 2 kali 1. Nah, teman-teman, setelah dapat seperti ini, yang sama bisa kita coret. 2 faktorial sama dengan 2 faktorial ini. Ini 4 sama dengan 2 kali 1 bisa dibagi. 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Nah, maka yang tersisa untuk menyelesaikan soal ini adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, 4-nya sudah menjadi 2, dan dikali dengan 3. Maka kalau teman-teman hitung, nanti boleh teman-teman hitung dengan pakai kalkulator. Kebetulan coach juga sudah hitung duluan. Ini hasilnya nanti 10.080 teman-teman. Ya, jadi prinsipnya permutasi unsur sama. Perhatikan apakah ada kesamaan di dalam unsur-unsurnya. Kalau dia sama, ada unsur yang sama,
gunakan permutasi unsur sama. Kalau tidak ada yang sama seperti ini teman-teman, dan semuanya dipakai, langsung gunakan rumus n faktorial. Kalau dia nanti ada tersedia k unsur, tetapi nggak dipakai semua, maksudnya coach begini, ada n unsur, tapi yang hanya akan dipakai k unsur. Jadi misalnya kalau di sini dari 5 unsur yang tersedia, hanya akan dipakai 3, maka kita menggunakan rumus permutasi unsur sebagian atau sebagian unsur. Teman-teman, kita sudah mempelajari 3 subtopik dari permutasi. Masih akan ada satu lagi, permutasi unsur siklis. Ini lebih sederhana dan mungkin bisa lebih dipahami. Coach akan lanjutkan tentang permutasi siklis. Nah, sekarang kita lanjut ke permutasi siklis. Namun, sebelum kita belajar tentang permutasi siklis, di sini coach masih memiliki satu contoh soal lagi tentang permutasi unsur sama. Kalau kita mau menyelesaikan soal seperti ini, kita perhatikan. 8 bendera tergantung di sebuah tiang vertikal yang terdiri dari 4 bendera merah, 2 bendera putih, dan 2 bendera kuning. Kalau bendera ini mau disusun, ada berapa cara penyusunan yang berbeda? Nah, teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini, perhatikan ada tersedia 8 unsur. Oke? Tetapi dari 8 unsur ini ada unsur-unsur yang sama, yaitu dari 8 bendera ada 4 bendera merah, ada 2 bendera putih, dan ada 2 bendera kuning. Maka di dalam pikiran kita harus langsung berpikir bahwa untuk menyelesaikan kondisi soal seperti ini, kita menggunakan unsur permutasi unsur sama. Di mana karena ada unsur-unsur yang sama, maka kita akan menggunakan konsep permutasi unsur yang sama. Kalau begitu, kalau mau kita selesaikan, ada berapa semua unsurnya? Ada 8. Di sini coach tulis 8 faktorial. Dibagi dengan, ya, yang sama tadi bendera merah ada berapa? Ada 4. Ini 4 faktorial. Lalu ada bendera putih sebanyak 2 faktorial. Dan ada juga bendera kuning sebanyak 2 faktorial. Sampai sini? Nah, ini tinggal kita operasikan. Maka nanti cara penyelesaiannya 8 faktorial seperti biasa kita tulis 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kita stop sampai sini. Kenapa? Karena di bawah ada unsur 4 faktorial. Supaya hitungan kita lebih simpel. Nih. Ini nanti akan saling menghilangkan. Lalu kita kalikan dia dengan 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 kali 1. Nanti hasilnya 2 ya. Ini juga 2. Kita tulis lagi 2. Begitu. Nah, setelah begini, seperti biasa, ini mah tinggal kita operasikan. Kalau ada yang sama, kita sederhanakan. Misalnya 4 faktorial dengan 4 faktorial itu hilang. 2 kali 2 itu 4. 8 bagi 4 itu 2. Jadi ini saya hilangkan. Ini 8. Nah, 8 bagi 4 itu nanti menghasilkan 2. So, dari sini bisa kita dapatkan hasilnya. Kita tinggal nanti menghitung 2 kali 7 kali 6 kali 5 teman-teman. Itu dia ya. Maka nanti dari sini bisa kita selesaikan. 2 kali 7 itu nanti 14. 6 kali 5 itu 30. Ya kan? Sehingga nanti 14 kali 3. Kalau kita hitung 14 kali 3. 4 kali 3, 12. 2, 1, 3, 4.
14 kali 3 itu 42, maka ini nanti 420 cara. Nolnya dari sini ya. Jadi 14 kali 3, 42, nolnya pindahkan ke sini. Maka untuk penyusunan 8 bendera ini, nanti kita terdapat 420 cara. Teman-teman, untuk penyusunan 8 bendera ini, kita mau sampaikan bahwa nanti di dalam penyusunan bendera ini, biasanya penyusunan itu dilakukan teman-teman? Bersamaan warnanya. Jadi bendera merah disusun bersama bendera merah, bendera putih disusun bersama bendera putih, dan bendera kuning akan disusun bersama bendera kuning. Karena dia susunannya sudah ditentukan, maka kita akan menggunakan permutasi unsur sama. Itu dia teman-teman, untuk subtopik yang ketiga, permutasi unsur sama. Dan dari bagian terakhir untuk permutasi, kita akan belajar tentang permutasi siklis. Permutasi siklis itu bagaimana? Mendengar kata siklis, kamu tentu membayangkan kata melingkar. Maka yang menjadi petunjuk dari penggunaan permutasi siklis, nanti biasanya ada kondisi duduk melingkar. Itu yang akan menjadi petunjuk dari penggunaan permutasi siklis. Nah, permutasi siklis itu rumusnya sederhana, yaitu N dikurang 1. Berapa banyak unsur yang akan digunakan, cukup dikurangi dengan 1. Nah, soalnya, contohnya kita lihat seperti ini. Kita memiliki 5 orang sahabat yang mengadakan reuni sederhana. Mereka duduk secara melingkar di sebuah restoran. Berapa cara banyak duduk yang dapat mereka bentuk? Nah, di sini tidak ada peraturan. Pokoknya hanya 5 orang akan duduk di kursi di sebuah restoran. Maka tidak ada syarat, langsung kita gunakan rumus. N-nya ada berapa? N-nya ada 5. 5 dikurang 1. Tutup kurung, faktorial. Inilah solusi untuk menyelesaikan permasalahan siklis. 5 kurang 1 faktorial itu sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ini nanti hasilnya 4 kali 3, 12. 12 kali 2 ada 24 cara. Nah, kalau kita mau mereview, 5 ini dapat dari mana coach? 5 ini dapat dari 5 orang yang duduknya bisa berputar secara bebas. Oke. Nah, lalu ini ada kurang 1 sesuai dengan rumusnya. Jadi unsur kurang 1 ini datangnya dari rumus untuk permutasi siklis. Jadi kurang 1 ini muncul untuk permutasi siklis. Kalau kamu bertanya, coach, ini kurang 1 datang dari mana kira-kira? Logikanya begini. Kan dia duduk melingkar. Nah, kalau orang duduk melingkar, maka ini kan kita kurang bisa menentukan mana yang menjadi posisi awal, mana yang menjadi posisi terakhir. Berbeda dengan orang yang duduk sejajar seperti ini misalnya. Kalau orang duduk sejajar, di kiri itu orang pertama, di kanan orang terakhir. Nah, karena ini melingkar, maka kita harus memotong satu bagian supaya nanti dia ada awalnya, ada akhirnya. Jadi kalau orangnya 5, maka kita anggap kita potong dia di 1 orang, maka itu nanti akan membuat lingkaran ini tidak lagi melingkar. Kenapa? Karena ini sudah kita buang. Misalnya ini kita potong. Nah, maka nanti lingkaran ini sebenarnya hanya bentuk dari bentuk memanjang tetapi yang melingkar. Jadi dari sini 1 misalnya ada 2, ada 3, dan ada 4. Jadi kita bisa tahu begitu dipotong, kita tahu nih mana orang pertama, mana orang kedua, mana orang ketiga, dan mana orang keempat. Jadi itulah kenapa dibuat 5 kurang 1. Satunya ini dianggap sebagai dihilangkan supaya terbentuk bentuk memanjang seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui di mana orang pertama dan di mana orang terakhir. Jadi untuk kondisi permutasi siklis kita gunakan N
kurang 1 faktorial. Oke, ini contoh soal yang pertama. Lalu kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua mengatakan, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak duduk melingkar di rumah makan. Berapa banyak cara mereka dapat duduk jika ayah dan ibu harus berdampingan? Nah, teman-teman, apa perbedaan soal ini dengan soal sebelumnya? Perbedaannya, di soal ini ada kondisi ayah dan ibu harus duduk berdampingan. Yang lain bebas. Maka, kalau kita bayangkan, ini misalnya lingkarannya gitu. Misalnya ini mejanya. Jadi ini orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga, ini orang keempat, ini orang kelima. Ayah dan ibu itu harus duduk bersama. Jadi kalau coach bayangkan, ini dan ini tidak bisa dipisah, yang warna merah. Nah, yang lingkaran biru kosong itu bebas. Nah, jadi sebenarnya mereka ini bisa saja pindah. Jadi kalau ini coach beri nama kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4, dan kursi 5. Sebenarnya mereka ini bisa berpindah. Hanya setiap perpindahan 1 dan 2 ini harus gandeng. Jadi 1 dan 2 ini boleh berpindah, boleh. Tapi berpindahnya misalnya si 2 bergeser ke 3, si 1 bergeser ke 2. Jadi kondisinya 1 dan 2 tetap bergandeng. Begitu. Atau mau bergeser lagi, boleh. 1 pindah ke kursi 5, 2 pindah ke kursi 1. Kondisinya mereka tetap bergandeng. Yang lain bebas. Misalnya kursi 5 boleh pindah ke kursi 3, kursi 3 boleh pindah ke kursi 4. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, triknya begini teman-teman. Lihat dulu berapa yang bergandeng. Bergandeng ada ayah dan ibu. 2. Maka ini rumusnya adalah 2 faktorial. Oke. Nah, kemudian dikali dengan yang 2 sudah bergandengan. Anggap ini satu ikatan. Oke. Maka sekarang kita punya berapa paket yang bisa bergerak bebas? Ini 1, ini 2, ini 3. Karena ini kan nggak perlu bergandengan. Maka di sini coach tulis 3. Nah, udah selesai? Belum. Kita lihat 1 dan 2 ini kita anggap satu ikatan. Jadi mereka ini boleh pindah kemana saja asalkan mereka tetap berdampingan. Jadi di sini ini satu paket yang bisa bergerak bebas, ini paket kedua yang bisa bergerak bebas, ini paket ketiga yang bisa bergerak bebas. Ini pun sebenarnya dianggap satu ikatan, satu paket yang bisa bergerak bebas. Karena mereka bisa bergerak bebas, maka di sini coach tambahkan 1. Ya, di situ coach tuliskan, coach tambahkan 1. 1 datang dari mana coach? Datang dari paket yang bisa bergerak bebas yang terdiri dari ayah dan ibu. Jadi 3 ditambah 1. Udah selesai belum coach? Belum. Yang belum selesai adalah ingat ini kondisi siklis. Betul? Kondisi siklis harus ada dikurang 1. Maka ini coach tulis dikurang 1. Kan faktorial. Nah, ini kan tinggal kita hitung ya. Oke. Coach, bagaimana kalau yang harus duduk berdampingan itu misalnya ayah, ibu, dan anak pertama? Ayah, ibu, dan anak terkecil. Karena anak terkecil ini misalnya masih kecil, makan harus disuapin misalnya. Maka penyelesaiannya adalah yang harus duduk berdampingan ada berapa? 3, ya kan? Ini contoh lain ya, sebelum nanti ini coach hitung. Kalau yang berdampingan itu harus 3, 1, 2, 3, ini di sini coach tulis 3 faktorial. Oke, nanti kamu boleh hitung ya. Coach tuliskan aja petunjuknya. Coach bikin modifikasi. Sebuah keluarga terdiri dari ibu, ayah, dan 3 anak. Duduk melingkar di rumah makan. Berapa banyak cara mereka dapat duduk jika ayah,
ibu dan anak terkecil harus berdampingan gitu. Jadi yang berdampingan itu anggaplah ada 3 orang. Nah, penyelesaiannya gimana, Coach? Di sini kita tulis 3 faktorial. Nah, 3 faktorial datang dari mana? Datang dari 3 orang yang duduk bersamaan. Nggak boleh dipisah. Dikali, nah, kalau sudah ada 3 orang yang satu paket nggak boleh bergerak bebas, maka yang boleh bergerak bebas ada berapa? Ada 2. Jadi ini Coach tulis di sini 2. Oke. Kemudian ini tambah. Ini tambah 1. Kenapa tambah 1, Coach? Karena orang yang bertiga ini sebenarnya di dalam satu kelompok ini bisa berputar bebas. Hanya cara berputar mereka tetap harus nempel. Nggak boleh terpecah, 5-nya lari ke 4 gitu. 4-nya lari ke 5, nggak boleh. Kalau mau bergerak, 1, 2, dan 5 ini harus tetap dalam satu ikatan. Maka ini tetap ditambah 1. Sudah ya? Kemudian, karena ini dalam kondisi siklis atau melingkar, peraturan melingkar kurang 1. Ini kurang 1. Ini dia teman-teman. Nah, nanti teman-teman hitung yang Coach tulis pakai pensil, ini akan Coach bantu hitung ya. Jadi ini nanti kan 2 faktorial itu adalah 2. Kemudian ini kan 1 kurang 1 habis. Ini 3 faktorial. 3 faktorial ini nanti akan menjadi 3 kali 2 dan kali 1. Itu nanti kan hasilnya 6. Berarti 2 kali 3 itu 6, kali 2 ada 12. Maka untuk kondisi begini ada 12 cara. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung. Nanti teman-teman boleh latihan menghitung. Soal untuk yang Coach tulis pakai pensil ini adalah anggota keluarganya sama, tetapi yang duduk bersamaan itu ada ayah, ibu, dan anak yang paling kecil. Ini sudah Coach kasih peraturannya, cara menulisnya, tinggal nanti teman-teman hitung. Untuk jawabannya boleh tinggalkan jawaban di kolom komentar. Ya. Nah, teman-teman, dari sini Coach sudah sampaikan tentang permutasi. Berarti permutasi sudah selesai. Kita sudah memiliki 4 konsep dari permutasi, yaitu permutasi semua unsur, permutasi unsur sebagian, permutasi unsur sama, dan terakhir permutasi siklis. Coach sudah berikan masing-masing subtopik dengan 2 contoh soal. Kalau teman-teman nanti mau ada yang ditanya tentang permutasi, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, nanti akan Coach bantu jawab. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang kombinasi. Kombinasi ini nanti dia tidak ada subbagiannya, nanti hanya akan lebih ke contoh soal. Dia hanya 1 nanti, tapi kombinasi ini juga sering keluar di topik peluang nanti. Penggunaan aturan kombinasi ini banyak digunakan di topik peluang. So, nanti akan Coach lanjutkan di video selanjutnya supaya Coach bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang kombinasi. Nanti teman-teman perhatikan ya. Kita cukupkan tentang permutasi, kita ketemu nanti di video kombinasi.